DPC PKB dan Kota se-Jawa Timur secara serentak menyelenggarakan musyawarah cabang atau Muscap pada Minggu 7 Maret 2021. Agenda ini juga dilangsungkan oleh DPC PKB Kabupaten Probolinggo. Muscap DPC PKB Kabupaten Probolinggo digelar di gedung DPC PKB Kabupaten Probolinggo di Desa Pacurangan, Kecamatan Gending. Menurut juru bicara DPC PKB Mustafa, Muscap dihadiri oleh para pengurus anak cabang atau PAC PKB dari 24 kecamatan se-Kabupaten Probolinggo. Hanya ada satu PAC yang tidak hadir, yaitu PAC PKB Kecamatan Paiton. Selain PAC, hadir pula pengurus DPC dan Badan Otonom atau BANOM PKB. Dalam forum ini, para pemilik hak suara secara aklamasi kembali memilih Abdul Malik Haramain untuk menjadi Ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya, Malik Haramain akan memimpin DPC PKB Kabupaten Probolinggo dalam periode 2021 sampai 2026. Alhamdulillah, peserta sidang aklamasi tidak ada satu keraguan bahwa tetap menunjuk Abdul Malik Haramain sebagai Ketua Tatib DPC PKB Kabupaten Probolinggo masa hikmat 2021-2026 yang akan datang. Untuk calon-calonnya tadi udah ada calon berarti? Oh ya, jadi peserta secara aklamasi hanya satu-satunya kandidat calon, hanya Mas Malik. Tidak ada calon lain yang mencalonkan. Jadi audien tadi peserta pleno hanya menunjuk dan aklamasi kepada Mas Malik. Itu siapa saja yang hadir pada saat ini? Komposisi peserta rapat pertama dari semua PAC 24 kecamatan, hanya satu kecamatan yang sakit dari Paiton, dan seluruh anggota DPC dan BANOM. BANOM artinya adalah organisasi DPKB, yaitu Perubahan Bangsa dan Barat Bangsa. Setelah terpilih secara aklamasi, Abdul Malik Haramain menyatakan ada 3 program yang dipersiapkan dalam masa kepemimpinannya, yaitu program komunikasi intensif dengan PAC, program komunikasi dengan tokoh masyarakat, dan program Muskerwil. Melengkapi kepengurusan DPC PKB Kabupaten Probolinggo periode 2021-2026. Alhamdulillah itu sudah kita penuhi dan sudah memenuhi syarat undang-undang 30% perempuan, baik di Dewan Syuro maupun Dewan Tatibnya. Yang kedua ada komisi tentang program. Jadi program yang pertama adalah komunikasi yang lebih intensif dengan PAC, komunikasi yang lebih intensif dengan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, yang kedua adalah program Muskerwil di sini, program rutin kita tiap tahun. Yang ketiga adalah komisi rekomendasi. Komisi rekomendasi itu meminta dan mengusulkan PKB Kabupaten Probolinggo agar Pak Muhaimin Iskandar, Gus Ami bisa mencalonkan diri sebagai calon Presiden Republik Indonesia di Pilpres 2024. Yang kedua rekomendasinya teman-teman peserta musyawarah minta agar PKB menjadi pemenang pemilu baik nasional maupun Kabupaten Probolinggo untuk pemilu Pileg 2024 besok. Yang ketiga PKB harus merebut kemenangan pileg di provinsi, dan teman-teman atau PKB Probolinggo harus mendorong agar PKB bisa menang baik di RI, di provinsi maupun di DPRD Kabupaten Probolinggo. Target kita DPRD Kabupaten Probolinggo kembali kepada target awal 15 kursi, dan ini bukan target yang mengada-ada, karena dulu PKB pernah mendapatkan sejumlah kursi seperti itu. Kita akan ikhtiar, kita akan berjuang, kita akan bekerja keras untuk mengembalikan pemilu 2024 PKB sebagai pemenang. Ini pasca terpilih ini posisi PKB ini akan seperti apa? Apa tetap menjadi oposisi atau akan menjadi? Ya, saya kira tetap bahwa posisi Partai Kebangkitan Bangsa adalah tetap mengkritisi semua kebijakan pemerintah, terutama kebijakan pemerintah kabupaten yang kita anggap kurang pas ya. Misalkan program atau kebijakan pemenuhan hak dasar tentang infrastruktur, entah itu jalan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin. Kami rasa di Probolinggo ini adalah kabupaten yang kaya, bukan kabupaten miskin. Kenapa Probolinggo menjadi daerah termiskin di kabupaten di Jawa Timur?
bahkan menjadi terakhir 5 besar kabupaten termiskin. Menurut kami ini kesalahan manajemen, ini kesalahan kepemimpinan, bukan karena kita kekurangan sumber daya alam. Sumber daya alam Probolinggo melimpah, baik pertanian bahkan wisata kita luar biasa, tetapi karena cara mengelolanya yang kurang benar sehingga program-program yang berkaitan dengan kemiskinan tidak efektif, tidak efisien. Nah, teman-teman minta agar PKB Kabupaten Probolinggo menjadi balancing power lah, menjadi penyeimbang pemerintah Kabupaten Probolinggo sehingga kebijakan yang tidak berorientasi kepada pengurangan dan pemberantasan kemiskinan harus diluruskan. Kesiapan pilkada di tahun 2020. Ya, posisi kita adalah posisi ingin ada perubahan di Probolinggo. Tetap selama saya ketua DPC, teman-teman pengurus DPC, teman-teman PAC sepakat Probolinggo harus ada perubahan. Kenapa ada perubahan? Karena sekali lagi Probolinggo harus dibangun dengan cara yang baik. Kalau pembangunan Probolinggo berjalan dengan cara baik, insya Allah kita menjadi kabupaten yang termaju di Jawa Timur. Nah, karena itu kami merasa problem utama di Probolinggo itu adalah problem kepemimpinan. Problem utama di Probolinggo itu adalah problem manajemen, mengelola dan mengatur birokrasi. Nah, menurut kami itu, oleh karena itu 2024 harus menjadi target sekali lagi untuk tujuan kemakmuran masyarakat Probolinggo. Perubahan tidak bisa terhindarkan di Probolinggo, harus dilakukan. Apa nanti akan ada calon dari PKB sendiri untuk pilkada? Ya, prinsipnya bahwa PKB akan mendukung perubahan, upaya-upaya perubahan di 2004. Masalah kemudian PKB akan mendorong calon atau tidak, kita lihat nanti perkembangan politik. Untuk peluang, bagaimana melihat peluang di Pilgub 2024 ini? Seperti apa? Ya, saya kira untuk peluang perubahan besar ya, karena sebetulnya masyarakat sudah jenuh, masyarakat sudah boring, masyarakat tidak puas dengan pembangunan yang terjadi di Probolinggo yang berlangsung bertahun-tahun. Saya meyakini bahwa masyarakat Probolinggo bersedia dan sepakat untuk melakukan perubahan itu. Sementara Forum Muscap DPC PKB Kabupaten Probolinggo Minggu sore itu diwarnai penyerahan surat mosi tidak percaya. Ada sekitar 20 orang kader PKB yang datang dan menyerahkan surat mosi tidak percaya itu kepada DPC PKB. Salah satu pengantar surat mosi tidak percaya itu bernama Suhada, warga Desa Curah Tulis, Kecamatan Tongas. Suhada datang bersama sekitar 20 orang. Suhada masuk sendirian ke gedung DPC PKB kemudian menyerahkan surat mosi tidak percaya. Surat itu kemudian diterima oleh Lukman Hakim selaku Ketua Panitia Muscap. Suhada mengatakan surat tersebut berisi permintaan untuk membatalkan penunjukan Malik Haramain sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo. Sebab Malik saat ini masih terlilit kasus dugaan tindak pidana korupsi dana parpol tahun 2016 sampai 2019. Menurutnya PKB harus dipimpin oleh seseorang yang jujur dan bisa mengayomi kader PKB di tingkat bawah. Malik Haramain selaku Ketua DPC Kabupaten Probolinggo, kalau bisa ini dibatalkan dulu. Karena Ketua DPC Malik Haramain masih dalam proses di kepolisian terkait dugaan tindak pidana korupsi dana parpol. Kemudian apa yang dilakukan tadi? Yang dilakukan tadi saya ke sana hanya menyerahkan surat hanya ke rekan-rekan atau ke kantor PKB. Alasannya? Alasannya untuk penunjukan Ketua DPC ini harus dibatalkan dulu, hanya permintaan. Ya. Kalau nanti semuanya tidak dilakukan, apa yang akan dilakukan oleh Forum Penyelamat Partai? Ya, itu wewenang partai. Saya hanya memohon saja, karena ini masih dalam proses. Karena ini sudah ada kepercayaan terhadap masyarakat. Tadi kabarnya sempat ada tim. Oh, tidak ada. Berapa orang yang datang ke sana? Yang datang hanya 20 orang. Iya. Yang menyerahkan memilih. Iya, yang menyerahkan saya. Apa akan ada tindakan apabila ini Mas Malik tetap dipilih sebagai Ketua DPC? Tindakan itu wewenang partai, hanya
dari pihak kami untuk proses dugaan tindak pidana korupsinya saja. Saya nanti tetap saya taki ke pihak penegak hukum terkait dana korupsinya. Itu tahun berapa yang diduga Yang korupsi? diduga ini tahun 2016, 17, 18, 19. Dana apa itu? Dana Banpol. Sedangkan juru bicara DPC PKB Kabupaten Probolinggo Mustafa mengaku sudah mengetahui adanya surat mosi tidak percaya tersebut. Namun dirinya belum sempat membacanya sehingga belum mengetahui surat itu dari siapa dan bermaksud apa. Yang jelas sejauh ini tidak ada masalah di internal DPC PKB Kabupaten Probolinggo terkait muscap, baik itu di DPC, PAC, dan Banom. Kami sebetulnya tidak tahu itu tadi atas nama siapa dari mana, karena kami di sini proses muscap ini hanya gawinya partai. Jadi yang hadir di sini adalah struktur partai dari PAC sampai DPC. Kalau ada 1-2 orang yang merasa belum puas, tidak puas, kami tidak menemukan. Cuma ada entah siapa yang katanya ngirim surat ke kami. Sampai hari ini kami tidak tahu suratnya apa bunyinya, tujuannya apa, untuk siapa, karena kami masih baru selesai. Setelah kami tanggapi surat dari mana dan siapa. Masih belum tahu ya dari mana dan siapa. Berarti tidak ada kepedulian untuk ini ya, Wib ya? Dari panitia sendiri tidak peduli terkait surat itu. Ya? Bukan tidak peduli, kami menganggap tidak ada korelasinya kepada proses muscap ini, karena kami di sini unsur yang memberikan suara di sini adalah seluruh PAC, DPC, dan Banom di PKB. Pada pihak lain, saya kira kami tidak mau tahu, karena bukan yang berkompetensi lah untuk hadir di rapat ini. Berarti bukan dari bagian dari partai, Wib ya? Tidak ada. Dari DPC bukan ya? Tidak ada. Laporan Zainul Rifan, Tada Today TV.